Ya, guru Bapak yang mana saja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta bapak dan teman-teman juga, terutama yang utama ibu pengawas, ibu rumah. Kami dari SD Negeri 140 ini untuk meliput atau menyusun misi-misi dari yang dulu terpakai sekarang dan yang akan datang. Ini tujuan dari sekolah kami untuk membenahi. Itu dalam masalah pembicaraan kami pada hari ini. Dan juga kami sampaikan selamat dan salam pada Nabi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan terima kasih juga atas kesempatan dan waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk kami. Baik, yang pertama-tama kita untuk prestasi dari visi dan misi sekolah SD Negeri 140. Yang berikutnya ini tentang praktek kerja yang dipilih. Praktek yang dipilih ini adalah merupakan suatu yang ada di sekolah kami, yaitu di sini memprestasikan visi dan misi sekolah secara konkret, struktur dan mudah ditangkap. Ya, setiap kalimat untuk visi itu pasti mudah ditangkap, ada tujuannya, singkat padat. Yang berikutnya, kepala sekolah melibatkan audien. Ini contoh untuk yang nanti ada di argumen tadi. Kepala sekolah mengajak audien untuk bereaksi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Baik, untuk berikutnya, ini keadaan sekolah kami. Baik di dalam rumah baru, mungkin di rumah belum datang sama. Nanti kami undang ada acara kayak itu juga sekolah kami juga selamat datang. Baik, profil sekolah kami, jumlah kelas ada 11, jumlah guru bidang studi ada 4, jumlah tenaga pendidik ada 3, jumlah peserta ini ada 213 kalau di Dapodi. Di luar Dapodi ada 230. Ini kami ada kerugian sedikit dalam masalah ini. Itu jumlah kami ada 11. Kurikulum yang digunakan kurikulum Merdeka. Semua Belum. Ada K1 sampai 4 kurikulum Merdeka, kurikulum K13 itu 2, 3, 5, 6. Tapi untuk tahun yang akan datang ini kami menggunakan kurikulum Merdeka. Insyaallah. semua. Iya. Baik, berikutnya. Ini kondisi rapor pendidikan kami tahun 2003. Nah, kami bercermin di sini untuk memperdomani apa-apa yang unik. Di sini kami siap untuk memperbaiki tahun 2004 tadi. Sehingga kami berpedoman untuk menyusun visi-misi kami sesuai dengan rapor ini, apa kekurangannya dan apa kelebihannya kami. Insya Allah dalam kelebihan ini kami pertahankan, yang kami belum puas nanti kami puaskan. Ini nilai kami turun dari tahun 2002 ke 2023 turun 24,9. Ini dokumen presentasi membicarakan masalah rapor sekolah yang turun pada internet. Kami langsung bawa komunikasi sesama guru Mas Jawa. Ini berita acaranya, undangannya, dan ini absennya yang hadir. Jadi kami langsung tanggapi daripada permasalahan rapor sekolah. Yang berikutnya terwujudlah hasil daripada rapat tadi Bu untuk meningkatkan rapor ini tadi. Untuk meningkatkan rapor ini tadi, kami siap untuk bekerjasama mendapat
Ini visi ini. Silakan. Terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan berdasarkan profil Pancasila. Terutama profil Pancasila yang kami kurangi dan kami hilangkan. Karena ini dasar negara kita dan tujuan kebijakan kita. Berdasarkan dari perjalanan Pancasila minimal. Oke, naik. Nah ini kita dapat visinya. Kami uraikan beberapa visi ini sesuai dengan visi ini. Nanti kami tingkatkan. Berikutnya ini tujuan jangka panjang kami rapat tadi, tujuan jangka menengah dan tujuan pendek. Ini tujuan panjang ini menghasilkan hasil perusahaan pembelajaran sepanjang hayat dan beriman, bertakwa, berakhlak. Sedangkan jangka menengah ini kami membentuk karakter pembelajaran sepanjang hayat berdasarkan profil Pancasila tadi P5 dengan memakai kurikulum merdeka. Ini juga kemudian yang kedua memfasilitasi peserta didik. Nah, baik dalam secara kecerdasan anak intelektualnya, emosinya, spiritualnya, dan estetiknya. Dalam kami menyampaikan pembelajaran. Ini hasil kami rapat tadi. Jadi kami menyusun ini baik emosi anak, spiritual agama, itu kan gerakan. Dan yang dalam jangka yang pendek 1 tahun ini kan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik di dalam bentuk tertutup tatap muka, namun dalam bentuk kegiatan proyek. Proyek ini adalah tugas-tugas yang diselenggarakan oleh guru kepada anak. Yang berikutnya meraih prestasi minimal lomba kompetisi akademik maupun non akademik kami tidak maksimal 5 dulu karena kami belum tahu daya kemampuan guru, daya kemampuan anak, dan ini kami minimal ini antara kecamatan itu yang jadi baik. Nah ini kegiatan kami untuk mencapai visi kami. Yang pertama kegiatan jam kenal. Dan kegiatan jam kenal ini kami setiap pagi Bu. Itu acaranya anak sendiri membawa acaranya yasin, tahlil, doa. Anak semua itu menyegarkan. Ini guru-guru pengawas, setiap guru harus ada jam kenal ini. Jam kenal ini Bu, kalau tidak salah rasanya bukan saya membanggakan diri saya sendiri yang melaksanakan pada tahun 2013 kalau salah ya. 2013 suatu saya tugas di Tanggung ST38 dulu. Karena saya 2009 diangkat di Kertapati, pindah ke 2013 rasanya pindah ke Gunung. Nah ini ceritanya panjang Bu. Boleh Bu saya cerita dulu. Nah, cerita ini panjang Bu karena guru-guru saya pada itu ya boleh dikatakan bukan saya membagi-bagikan. Pagi jam 8 masuk guru siswanya bertugas dia ke pasar belanja, datang lagi mahasiswa istirahat dia masak di rumah karena rata-rata gurunya duduk di situ. Jam 11 datang pulang. Nah ini jadi itu guru-gurunya sudah tua semua Bu. Istilah kita melakukan aktual dulu kan. Dirangka jamano dibaca dan disor. Jadi saya berpikir kami berjalan dari Azhar ke Azhar ke lalu sebanyak 21 km itu Bu. Berpikir bagaimana ini. Nah alhamdulillah Bu, siswa saya berbiasa sama guru agamanya itu banyak tantangan Bu. Terhadap di dalam internetnya kan guru agama bangga etis Pak ini. Sedangkan di dalam kelas gurunya siang terus. Jadi saya adakan ini jam 6.40 saya laksanakan ini di SD 38 dulu. Nah ketika ini jalan-jalan terus
saya mau kasih ke istri 140, si guru itu orang tuanya demo gara-gara saya pindah. Karena program ini boleh dikatakan ya kalau saya banget karena ini itu kan kalau masyarakat itu tanpa itu dia demo ke dinas dulu. Ya kalau bapak ibu belum tahu ya saya ini lagi demo murid jangan pindah. Gitu. Demo bagus ya. Iya. Karena anaknya biasa-biasa bangun siang, betul bangun pagi. Biasa-biasa tidak pernah di musola. Nah ini, padahal di dalam diri saya kurang tahu ini. Bagaimana jadi pengacara ini ada di Manis? Jadi trik saya ini, mana yang kita ngaji, saya ambil 10 orang atau 15 orang. Ya, saya belajar seperti ini. Yasin dari 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu kan. Akhirnya tersambung semua. Dan saya pada saat itu ada guru ngaji saya juga di sekolah itu, di masyarakat itu. Saya minta catatkan doa-doa, tulisan tangan itu bahasa Indonesia. Jadi saya sempatkan sini di bagian seperti ini. Jadi anak baik tahlil maupun doa dia lancar. Ini gantian minggu pertama kelas ini, minggu pertama kelas kedua kelas ini, dan itu diganti-ganti. Alhamdulillah saya sampai sekarang ya katakan bisanya ya tidak belum bisa untuk membaca Yasin. Kalau tidak ada orang yang itu saya bisa, tahlil ya mungkin tidak ada orang ya saya bisa, lalu masalah doa kalau tidak ada orangnya saya bisa. Nah itu hasil dari pembelajaran saya ini. Jadi dan dapat untuk anak, untuk kita. Berikutnya, nah kegiatan siswa. Ini kegiatan siswa di sekolah kami, ada yang pramuka, Bu. Ya, ada yang hasil karyanya, ini buat hasil kerja juga, ini di adrock, ada juga ekstrakurikulernya ini masihkan untuk upacara. Ini pakai upacaranya ya saya bagi-bagi, kalau semuanya saya nggak bisa, Bu. Ini kami bagi olahraga, bagian ekstrakurikuler ada juga yang itu guru-guru. Nah, berikutnya kegiatan siswa ini, nah ini ekstrakurikuler lain, ada tadinya ini bagaimana mungkin ekstrakurikulernya jalan sekarang? Nah, saya bukan itu, saya sudah tahu tapi mungkin untuk penguatan untuk terhadap jalan. Saya tambahkan sedikit untuk kegiatan eskul ya Bu ya. Maju ya Bu. Ya Bapak Ibu, di sekolah kami itu kalau untuk kegiatan eskul kami kan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, karena kami terus terang kalau untuk dari dana bos itu kurang dananya atau tidak bisa dialokasikan ke situ. Jadi kami membagi guru-guru itu menjadi, kita cari dulu Bu, mereka itu kemampuannya di bidang apa. Kalau mereka itu mampunya di bidang tari, kami satukan di bidang tari. Yang mereka memiliki sertifikat pelatihan pramuka, kita satukan ke yang pramuka. Terus yang adroh ini khusus untuk yang agama muslim itu pasti bisa. Apalagi kami dapat P3 baru tahun 19 tahun ya Bu ya. Dan harganya itu luar biasa, jadi dapat aset lagi gitu kan Bu. Jadi aset-aset yang ada di sekolah itulah yang kami manfaatkan. Jadi kami tidak membayar orang lain karena kita sudah memiliki itu. Sama juga kayak seperti PMR. PMR itu kan kita juga bisa belajar lewat sumber-sumber banyak ya, untuk internet dan sebagainya. Kerja sama dengan puskesmas Merdeka juga. Nah itu mereka ternyata juga mampu untuk melaksanakannya. Jadi untuk eskul gurunya itu tetap kami memberdayakan apa yang ada. Jadi tidak perlu mencari di luar. Karena memang sudah sangat karena dasar untuk mendampingi saya ini Bu, dia pakai kurikulum. Jadi apa yang bermanfaat di kurikulum itu kami bicarakan, terutama yang saya sabar bawa ini,
bagaimana untuk membacakannya. Jadi kesimpulannya dijadikan pembelajaran yang selanjutnya, baik kekurangan tenaga. Kalau kita berkata begitu, kalau kami keluar habis bukan. Ya. Jadi kami berpikir untuk memanfaatkan tenaga-tenaga yang di dalam. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ini kegiatan siswa berikutnya, Bu. Ya. Ini banyak ini. Apa Bu Titi? Bu Titi? Sikat gigi, Pak. Sikat gigi. Sikat gigi. Ini pengawasan lingkungan tadi, Bu. Berwawasan lingkungan tadi. Ini kerjasama dengan Kesmas ini. Sikat gigi. Ini sikat gigi ini kadang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya tergantung pada kebutuhan Kesmas. Yang berikutnya, nah ini kegiatan di Sampiran. Jadi kami terlupa karena kami religius tadi, Bu. Setiap hari yang di sana kayaknya harus hadir. Kalau lupa gurunya yang marah. Sistemnya sering marah-marah dulu aku nih. Berikutnya ini hari Kartini, Bu. Hari Kartini. Ini bahwa hari Kartini ini ya kita ambil wawasan profil Pancasila tadi, kebangsaan. Berikutnya edukasi cinta paham rupiah. Nah, ini yang datang ini adalah guru pembimbing apa yang dikatakan, Bu? Ibu yang dari SMP, SMA itu tuh nomor 11 itu, Ibu Bibi. Nah, setiap kegiatan yang baru beliau yang harus datang ke sekolah kami, karena kami dibawa bawaan instruksi dari beliau, bawaan pembinaan dia, terutama Ibu Bibi. Ibu Bibi, guru-guru pembinaan dia yang itu. Yang sekarang pengawas. Jadi kami apa Ada praktiknya beliau. Jadi narasumbernya dia yang utama. Apa ada yang baru dikonsultasi sama Ibu itu rapat di sekolah kami begitu. Berikutnya ya edukasi lalu lintas. Nah ini kawasan yang jadi Pak Polisi dulu. Berwawasan lingkungan. Kami kawasan berwawasan lingkungan. Jadi apa? Halo. Halo. Baik. Ini ada pembinaan revisi masalah lalu lintas. Ini sudah siang. Ini saya gerakan oleh Pak Musiar dan apa hasilnya nampaknya Pak Musiar. Silakan Pak Musiar. Apa hasilnya pada kita karena yang ditugaskan Pak Musiar? Ya, terima kasih Bu ya atas kesempatan waktunya. Ini kami didatangi rombongan dari Satlantas Polda. Ini sampaikan ke kami, datang ke kami, menyampaikan cara-cara berlalu lintas, cara bertata tertib berlalu lintas, dan mengajarkan anak cara nyebrang segala macam, khususnya di bidang lalu lintas. Jadi kegiatan-kegiatan itu mulai cara berlalu lintasnya, rambu-rambunya, dan kita itu diajari untuk mentaati lalu lintas kira-kira. Jadi anak-anak itu diajari sedikit demi sedikit sampai dia jelas betul. Oh ini tanda ini nggak boleh begini, oh tanda ini boleh begini. Itu yang didapatkan anak-anak. Alhamdulillah itu berlangsung lebih kurang di sekolah itu hampir 1 jam. Jadi anak-anak itu sempat bertanya, anak-anak juga sempat bermain, tukar pendapat sama Pak Polisinya. Jadi sangat akrab kegiatan itu, Bu. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu. Di wilayah Pak Polisi itu kami itu bikin jalan besar. Jadi anak-anak itu pulang memang jalan itu. Nah, itu mungkin dinilainya dan mungkin itu dan ada program juga dari Pak Polisi ini. Baik, Snack. Ini
penyuluhan penyakit cacing dengan pengambilan sampel dan ketiganya. Ini Bu dari ini Bu Titi ini dari Bu Titi kan? Ya. Ini dari nasional Bu, dari nasional. Ya. Dengan ini Bu Titi suruh saya buat SK, baik pertemuan ini. Baik Bu, silakan Bu Titi. Sampaikan nanti ada makan gius ya. Ya. Nah, makan. Tambahin Pak. Silakan. Nah, jadi kami itu secara bersamaan maksudnya di situ ada 2 kegiatan Bu, yaitu sampel cacing sama edukasi pangan dan gizi, kerjasama dengan ahli pangan, AIGP sama dosen-dosen Unsri yang ahli gizi. Jadi di situ menanamkan karakter kepada anak yang untuk ahli gizi ini tadi. Anak itu mampu untuk menghargai makanan walaupun itu hanya sedikit. Kemudian anak juga mampu untuk memilah mana sih makanan-makanan itu yang memang diperlukan di saat mereka sedang pertumbuhan seperti itu. Jadi memang ini sangat terkait dengan visi dan misi. Anak bisa secara mandiri menghabiskan makanannya tanpa gurunya itu berteriak, misal. Karena ini dilakukan secara lama, 20 kali pertemuan ya Pak ya. 20 kali makan. Jadi 2 bulan. 2 bulan ada kira-kira. Bu Titi boleh katanya tadi kan berhubungan ya langsung Dengan visi ya. Betul. Bu apa nggak visi? Apa Bu? Apa coba? Nah, visinya itu adalah menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, religius, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang mana indikator yang berhubungan? Yang mandiri, tadi ada mandiri juga Bu, ada mandiri. Mereka kenapa saya sebutkan di situ mandiri? Mereka mampu mandiri menetapkan makanan. Oh ini makanan yang cocok untuk pertumbuhan saya. Dan Contohnya apa Bu? kemarin itu kan mereka itu dari hari pertama sampai terakhir itu kan diberikan makanan yang bervariasi sehingga berprotein tinggi. Ya yang mana? Makanan apa yang cocok untuk mereka? Ada udang, ada relado ayam, pokoknya dia itu yang berprotein tinggi. Akhirnya kan ketika dia minta sama orang tuanya, "Ma, jangan super mie," misal. Saya itu harus makanan yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan dengan baik seperti itu. Artinya anak ini terus satu lagi mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka, ya, karena mereka itu akhirnya kan mengurangi jajan es karena memang di situ kan diberitahu atau disosialisasikan oleh pihak ahli gizinya itu selama 20 kali juga Bu. Jadi anak-anak ya kalau saya bilang itu sudah masuk ke visi kami. Sama dengan yang Satlantas tadi masuk ke visi. Ya cacingan ini pun masuk ke visi. Karena di sini secara mandiri anak menjaga kebersihan, buku dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi memang seperti ini. Kami ini berusaha menjalin stakeholder dari luar untuk masuk, tetapi secara gratis gitu Bu. Instansi yang terkait. Ya, instansi yang terkait gitu Bu. Jadi memang tapi tetap kita setarakan dengan visi apa yang sudah kita dapatkan tadi di tahun 2023 itu kan rapor mutunya. Oke Bu, baik, terima kasih, tepuk tangan. Bu Titi, saya kepengen bisa nggak Pak satu guru yang lain selain Bu Titi sama Bapak tadi? Siap. Ini ada kalau Bu. Nah ini Bu Titi. Nah ini kelanjutan daripada uji tadi tentang gizi tadi. Nah ini guru ini saya suruh nah. Ini. Sedangkan kami banyak di sini nah. Ini pemeriksaan dari ahli gizi tadi. Itu susah ya. Ketika sudah selesai semua, itu ditinjau dari luar. Jadi anak-anak itu ditanya seberapa jauh pengetahuan mereka. Istilahnya dievaluasi. Oke, itu taruhlah kalau kesehatan ke Ibu Titi. Terus Ibu yang satu ngomongnya apa nih? Maaf ya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 140 Bu.
baru 1 tahun ini kira-kira. Dan saya sebagai seorang guru agama Pak Ibu ya di 140, alhamdulillah saya begitu masuk ke SD 140 itu program religiusnya sudah ada Bu, sudah berjalan, dan saya kepala sekolah dan guru-guru yang lain itu berkolaborasi bersama guru yang lain itu untuk membiasakan anak didik kami untuk untuk berakhlak mulia dan bisa membiasakan diri dalam keagamaan, seperti jam ke 00 itu ada yasin, ada tahlil, ada doa yang ada pendek, ada doa, ada solawat gitu. Jadi setiap hari kami itu sudah ada jam 00 itu sudah di depan anak didik kami membimbing mereka untuk membiasakan diri dalam keagamaan. Kami kira sesuai dengan visi dan misi kami tadi di sekolah kami tadi, yaitu religius ya, profil pelajar Pancasila yang religius tadi. Demikian saja Bu, itu tambahan dari kami, mungkin banyak sekali yang lainnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat juga Bu, hasil daripada kami dan ini setiap warga sekolahnya yang meninggal dan lingkungan sekolah yang meninggal, ini kami kan 25 anak dan semuanya Bu. Lingkungan sekolah ya Pak? Iya, lingkungan sekolah, warga sekolah. Ganggu nggak Pak? Yang pelajaran nggak sih? Ya, sesempat-sempatnya mungkin 5 menit lagi nak istirahat kami pergi. Agak lama ya. Jam senggangnya. Iya, jam senggang. Nah ini melanjutkan kepada ahli gizi tadi yang terakhir ini dievaluasi oleh orang pangan, orang dari Jakarta, dia ke SD 84. Kalau Palembang ini ada 3 sekolah program makan gratis. Pak Mul, ada berapa slide lagi nih? Ada berapa slide lagi Bu? Nah ini kan Oke, saya kepengen Pak Mul cerita bagaimana nyusun visi misi itu, sehingga maunya kelop banget gitu dengan program. Oke, berarti langsung ke ini ya, kegiatan sekolah. Ini kegiatan kami, kami setiap ini setiap minggu pertama kami pakai pakaian adat, karena kami berbasis kelas 5. Iya, minggu kedua tadi pakai pakaian adat. Hari ini, guru juga. Karena mau kesini kami pakai pakaian. Cuma minta foto besok, guru bisa kirim. Kami tawaran orang. Beda sendiri. Nah ini teman-teman itu audiens pelawak kan, komedi. Sudah ini di PIM dulu. Ini tanpa disadari ada panggilan apabila datang biara. Ya. Lomba di sini. Buku ya. Iya, banyak sekolah. Bahasa siapa? Ini, nah ini untuk siswa mandiri itu dalam isi tadi ini yang itu untuk bertanggung jawab mandiri, ya. Sehingga kami membuka pasar di sekolah ini. Belum. Ini bukan. Kami belum ke sana belum ke sana. Kami itu ada tema 9 kewirausahaan. Jadi kami implementasikan. Terima itu, itu 9 ya. Itu 9 ya. Tema 9. Modul yang ke-9. Ya. Oke, lanjut Pak. Kewirausahaan. Oke. Nah ini Nah ini baru
B5 cuci tangan, kebun. Ini hasil. Lumayan Bu. Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Mengapa dia bisa juga? Ya ini kebutuhan saya itu kan hasil dari Yus tadi kan juga bisa memilahkan ini kalau saya bilang ini. Jadi kami terapkan di sini di lingkungan kami. Kan sekolah bapak tuh lingkungan memang banyak sayur-sayuran atau gimana? Sedikit Bu, ada. Cuman kami Memilih itu memanfaatkan. yang ada. Di dalam hasil Yus tadi jadi bukan di Sip. Asik. Berarti di P5 ini memanfaatkan lahan tanah yang tidak seberapa tapi tidak sesuai dengan lingkungan sekitar ya Pak ya? Begitu ya. Kami berusaha untuk mengadakan itu karena ya anak-anak kalau sudah jadi makanan Bibitnya dari mana Pak? Yang kami. Sekolah yang sekolah menyediakan. Jadi mereka tinggal menanam. ya nanam. Mereka menanam, merawat sampai ada hasilnya. Siapa yang ngajarin dia menanam Pak? Oh ibu guru. Mau nanam sendiri nggak ya? Karena dia mantan di pertanian dulu. Oh begitu. Kan kalau di rumput begitu kan paham kita. Loh kenapa di daerah pertengahan kota kok ini yang diambil begitu ya? Baik lanjut. Karena ini mantan pertanian juga. Iya Pak. Ya lanjut. Pertanyaan saya belum terjawab. Dalam visi-misi bagaimana nyusun? Ya ini itu. Waktunya ya. Waktu-waktu. 31. Oh, udah 31 1 menit saya katakan Pak. Tidak usah lagi berbicara tentang gambar. Bapak cerita tentang bagaimana Bapak nyusun visi. Nah ini kami ini ada komunitas ini yang ibu Lili tadi, ada komunitas dari sekolah kami untuk meningkatkan mutu pelajaran. Dan ada juga ini yang kita itu kan, ini kan belajar minggu melalui PPN tentang rapor pendidikan sebagai sumber data. Nah, ini kami untuk meningkatkan ini kami belajar PPN. Kita tahu apa buku PPN BNN. Nah, ini karena Ibu Kiki bagian kurikulum Bu, untuk melanjutkan daripada visi misi ini bagaimana Bu untuk melanjutkan visi misi. Nah Ibu Kiki jalan keluarnya Bu. Kami refleksi dulu, identifikasi dulu Bu. Identifikasi itu mengenai output hasil keluarnya. Sedangkan daripada output itu berproses. Ada yang mempelajari itu dapatlah mengenai kegiatan. Oke, dengar dulu ya. Ini menarik ya. Jadi diidentifikasi dulu. Nah, pertanyaan saya nyelimet lagi nih. Identifikasi pakai apa? Pakai pengamatan. Iya, pengamatan. Ada metode khusus nggak selain pengamatan? Nah, itulah saya tadi serahkan untuk Titi, baik refleksi maupun itu. Oh, Bu Titi, bukan Iya. Bapak memberikan. Pendamping saya begini. Iya. Coba tanya Bapak, pakai metode apa beliau? Titi silakan deh, kalau bekerja begini. Enggak tanya aja, nggak usah dia jelasin, Bapak yang jelasin. Yang betul berada dalam mandi, tanya jawab. Oh, tanya refleksi, jawab. ya. Dapatlah kelemahan-kelemahan pada guru itu. Tanya jawab dengan guru. Iya, jadi hasilnya mengisi PPN tadi. PMM, waduh. Jadi hasil PPN itu kami ulang lagi refleksi lagi. Gitu. Oh iya. Good, baik. Jadi dapatlah kami visi-visi yang akan datang. Karena belajar di PMM, terus dapat ilmu, terus diimplementasikan, baru langsung dapat gitu ya. Dapat rapor sekolah. Oh, dapat rapot sekolah? Bukan rapot sekolah dulu yang dilihat, enggak ya? Rapor sekolah dulu. Oh, rapor sekolah dulu. Aku yang merah itu. Rapor akan merah ini saya terangkan dulu refleksi. Iya. Baik Pak. Karena waktu
ya. Tadi saya sudah katakan ini masanya berapa? 20 sampai 30 menit. Nah, lanjut Bu. Ini hasil rambut kami Bu. Tinggal 2 lagi yang merah. Tadi 4.